kalau ngomongin ibu tuh selalu dalam ya, orang yang akan selalu ada buat kita gitu. Oke, jadi kalau ngobrolin tentang ibu, ternyata jadi ibu itu nggak mudah, tapi cintanya tuh luas banget. Bahkan saat kita sakit, kita akan kembali sama ibu kita. Hah? Yuk. Ya. Ya. Anak dan suami itu menguatkan gitu. Ya aku harus berjuang gitu. Akhirnya setelah itu hanya dengan memasrahkan, kita ikhlas aja gitu. Begitu kita ikhlas, bukan ikhlas ya, mungkin nggak semudah itu ya. Tak semudah kata. Ya, tak semudah kata. Ikhlas tuh nggak segampang yang diucapin, tapi kita bisa perlahan tuh detik-detik menuju hasil biopsi keluar. Terus yang udah kayak ya udah deh, kalaupun emang harus sakitnya seperti itu, jadi ya temenin aku buat jalanin ini gitu. Terus ya udah, suami juga ya tugas kita kan udah pengobatan aja gitu. Apa yang bisa manusia perbuat coba? Doa dan usaha itu lah istilahnya. Iya, hanya dua itu kan. Maksudnya apakah kita bisa lari sembunyi dari itu? Juga nggak bisa gitu. Kalau Allah berkehendak kata sesuatu ya udah. Long story short, dapatlah kita hasil, dan ternyata hasilnya itu adalah tuberkulosa. Jadi ternyata di dalam benjolannya itu ada virus TB kelenjar gitu, yang mungkin familiarnya TB kelenjar gitu. Tapi itu tuh ya memang ada tuberkulosa, tapi enggak di paru-paru teman-teman. Jadi udah ekstrak paru yang udah ada di benjolan. Jadi akhirnya ada benjolan di kelenjar gitu. Dan waktu itu kayak kita udah deg-degan. Ketika kita pasrah, ternyata Allah kasih hadiah yang lain gitu. Akhirnya ya udah, setelah keluar hasil TB kelenjar, ya tinggal pengobatan sih. Tetap harus pengobatan. Alhamdulillahnya pengobatannya bisa. Tapi juga nggak mudah kan, karena kan TB dua kali kan. Nah awalnya tuh masih kayak, oh alhamdulillah ternyata bukan cancer gitu. Oh tinggal pengobatan deh gitu. Pengobatannya mudah gitu kan. Akhirnya pengobatan lah. Di awal kita berpikir, oh kayaknya ini mah lebih enteng deh, cuma tinggal minum obat kan gitu. Karena mungkin yang sama juga berjuang, yang sama punya sakit TB mungkin bisa komen di bawah. Aman. Ini akan jadi kenang-kenangan kalau nanti Amar besar terus nonton video-video ini. Semoga Amar suka ya. Semoga Amar happy nontonnya dan bangga punya orang tua yang ala kadarnya seperti mama. Tapi sehebat Abah. Oke. Jadi suami out of frame ya, karena harus ini Amar. Oke, so ya, long story short, aku harus pengobatan. Akhirnya pengobatannya jadi lebih intens, 9 bulan. 2 bulan diantaranya itu adalah suntik sebanyak 56 kali, nggak boleh lewat. Yeah, that's really hard, but there's always peace within. Jadi selalu ada kemudahan di dalamnya kan gitu. Akhirnya Allah turunkan pertolongan berupa kakak sepupuku yang merawat aku selama 2 bulan tuh, suntik aku terus. Jadi ya meskipun mau nggak mau aku harus LDR, being apart with my husband, but ya itu sesuatu yang harus dilewatin kan. Setiap pasangan tuh pasti ngelewatin ujiannya masing-masing, dan mungkin di sini ujian kita saat itu. Jadi move out dulu ke Bandung, dirawat dulu sama ibuku. Ya
ibu selalu jadi tempat untuk kita kembali, untuk kita minta doanya, minta cintanya. Ya kalau ngomongin ibu tuh selalu dalam ya, orang yang akan selalu ada buat kita gitu. Oke, jadi kalau ngobrolin tentang ibu, ternyata jadi ibu itu nggak mudah, tapi cintanya tuh luas banget. Bahkan saat kita sakit, kita akan kembali sama ibu kita. Kayaknya kalau ngomongin ibu atau anak tuh pasti ini enggak sih, heart touching ya. Gitu. Jadi kita pulang ke rumah ibu, terus kenapa harus pulang? Karena memang harus dirawat sama perawat yang menyuntik setiap hari gitu. Sedangkan kan kalau di sini tuh kita harus nyewa perawat. Kan kalau nyewa perawat tuh costnya lebih tinggi teman-teman. Jadi waktu itu kayaknya nggak mungkin deh gitu kita nyewa perawat untuk 56 kali bolak-balik datang ke rumah, ataupun sebaliknya kita yang ke sana, misalkan gitu. Itu kan juga gimana gitu ya teman-teman. Aduh, jadi mellow gini. Tapi ya itulah gitu. Nah terus dirawat sama ibu, LDR sama suami kurang lebih 4 bulan totalnya. Karena dengan pengobatan 2 bulan, 2 bulan sisanya tuh nah itu dia, karena berat-beratnya LDR itu membuat kita jadi kan gini teman-teman, kalau kita udah dalam kondisi yang comfort zone and then we out of that comfort zone, that would be hard for us. Jadi ya berat aja gitu keluar dari zona itu. Setelah LDR lagi, awalnya kita udah mulai menata nih gitu, oke, ini akan jadi apa yang namanya, udah baik-baik aja, kita struggling berdua gitu, tapi ternyata harus berpisah dulu sama suami gitu. Akhirnya boyong anak gitu, suami ditinggalin di rumah gitu. Mungkin nanti versi suami ya, dia akan cerita berat-beratnya LDR. Mungkin para pasangan yang LDR boleh komen dan share pengalamannya di komen. Gimana sih kiat-kiat atau tips untuk membunuh rasa bosan, atau misalnya tetap saling percaya, tetap saling kuat gitu dan bertahan gitu meski di tempat LDR ya. Dan banyak sahabat-sahabatku juga yang LDR dengan suaminya, and that's really fine, they really okay with their spouse. Tapi ya balik lagi kan, nggak semua pasangan bisa melewati proses itu. Nah udah, ceritanya udah beres pengobatan 56 kali itu. Efek-efek dari pengobatan ternyata juga mind blowing. Mind blowing di sini tuh maksudnya kayak ternyata gini ya gitu. Efek-efeknya tuh salah satunya bikin gatel di seluruh tubuh tuh, gatel banget teman-teman, sampai tiap mau tidur, bangun tidur, pokoknya setiap hari tuh rasanya gatel aja gitu. Terus berat badan belum kunjung naik gitu, masih tetap di situ, apalagi Rahma sambil menyusui waktu itu. Jadi berbagi nutrisi, sisi lain Rahma harus pump up berat badan, tapi di sisi lain harus berbagi nutrisi sama bayi, karena sebenarnya nggak mau maksain buat menyusui, tapi kondisinya alhamdulillah air susu tuh berlimpah teman-teman, jadi tetap bisa mengasihi. Ini tuh balik lagi, cintanya Allah tuh luar biasa besar gitu. Rahma melihat tetap ada haknya Amar tuh alhamdulillah masih bisa terpenuhi gitu, meskipun waktu itu ngelewatin hal yang berat gitu, tapi tetap bisa menyusui Amar gitu. Itu hal yang paling indah.
buat seorang ibu gitu. Masih bisa apa ya, memberikan haknya, iya gitu, lewat kita masih bisa menyusui. Jadi masih kayak oh masih berguna nih aku gitu. Meskipun iya balik lagi ya, tidak semudah kata kan untuk ikhlas tuh gitu. Orang banyak bilang ih kamu harus bersyukur kamu punya anak yang sehat gitu. Iya aku bersyukur gitu, tapi saat melewati kondisi berat waktu itu ya memang rasanya harus diluapkan aja gitu teman-teman, harus dirilis gitu setiap rasa sedih gitu. Karena meskipun dalam hadis la tahzan innallaha ma'ana gitu, pada apa ya, pada nyatanya kita berproses untuk ikhlas itu emang nggak mudah gitu. Jadi sedih boleh, tapi ya nggak boleh mengeluh. Iya, jadi ya waktu itu alhamdulillah masih bisa mengasihi Amar gitu, meski ya rela tak seindah dan tak semudah kata ya teman-teman, kayak lagunya Firsa Besari itu bener. Jadi kalau kita mau nangis, kita bersedih tuh boleh, Allah tidak melarang, itu fitrah manusia gitu. Tapi kalau kita mengeluh, mencaci Allah, mengutuk diri, itu yang nggak boleh. Tapi ya Rahma ngalamin juga posisi itu, merasa kayak apalagi waktu itu kan karena berat badan belum stabil, terus kurus banget, kecil banget, terus kita kan banyak jadi overthinking ya nggak sih teman-teman. Kalau kita lagi sakit tuh jadi sensitif banget. Ada orang bertanya masalah-masalah tentang kehamilan, atau kayak kenapa sih lahirannya kok sesar, kok bisa, mungkin kurang ini kurang itu. Itu rasanya rasanya kurang elok aja gitu kalau orang bertanya sesuatu yang ya udah ini udah jadi takdirnya gitu, and that's not really important kayaknya buat, tapi emang penting ya gitu buat orang gitu. Ya kita jalanin aja gitu. Nah setelah jadi intinya sensitif banget, overthinking banget gitu, mikirin suami jauh gimana di sana gitu, ngatur segala-galanya. Belum ini anak juga harus tetap dapat apa ya, pengasuhan yang baik gitu, dengan kondisi Rahma yang sakit waktu itu, yang karena waktu itu sakitnya lumayan apa ya, malah saat pengobatan itu everything is good, tapi setelah pengobatan yang suntik itu malah ternyata lumayan bikin breakdown, kondisi fisik yang belum mumpuni, belum kembali stabil, terus gatal-gatal di sekujur tubuh, stres mikirin suami yang jauh, anak ini gimana. Jadi pikiran tuh harus mengkondisikan diri, tapi juga harus lihat anak, tapi juga ini suami gimana. Dan lagi merasa merepotkan orang tua gitu. Meskipun orang tua nggak akan pernah berpikir seperti itu teman-teman. Mereka akan selalu jadi tempat pulang. Mereka akan selalu ikhlas apa ya, terbuka buat anak-anaknya. Tapi di sisi anak gitu, ketika kita pulang dan merepotkan gitu, pulang tuh dengan kondisinya kita karena kita sakit gitu, giliran nggak sakit kita ya udah kita jauh dari orang tua gitu. Padahal nggak gitu, orang tua akan selalu ada gitu, orang tua akan selalu, selama orang tua sehat, mereka akan selalu memberikan apa yang bisa mereka kasih gitu. Bahkan kalau mereka bisa ngasih nyawa, mungkin mereka akan kasih gitu. That's what I feel from my family, from my parents, kakak-kakak yang selalu ada gitu, support di saat ya di saat yang lain mungkin nggak ada, tapi ada keluarga, ada yang akan selalu apa ya, selalu jadi tempat kita cerita, berbagi gitu. Dan blessingnya Allah kasih Rahma keluarga yang alhamdulillah suportif gitu, nggak ada yang apa ya, mencela. Ya namanya keluarga ya gitu, makanya bener kalau banyak sekarang tuh family first gitu ya, keluarga itu nomor satu.
Makanya bersedekah yang paling utama tuh pada keluarga dulu, kayak gitu-gitu ya. Makanya kalau buka-buka hadis tentang keluarga, thank you Allah for give me this kind of family, orang tua, kakak-kakak gitu. Kalau suami udah nggak usah ditanya ya teman-teman. Kalau suami kan udah jadi bagian hidup kita nih, kita nggak akan pernah bisa milih orang tua atau suami gitu. Ya nggak akan bisa gitu. Keduanya adalah sesuatu yang udah jadi bagian dari kita gitu. So ya gitu. Jadi saat ngelewatin masa-masa itu, masa-masa berat sampai bolak-balik ke rumah sakit karena mungkin karena terlalu overthinking aja. Dan overthinking itu nggak baik. Sama sekali nggak baik. Harusnya kita ya udah pasrahin aja kan. Harusnya kalau kita pasrahin, melangkah tuh minimal kita lebih tenang. Mungkin pengobatannya belum selesai, tapi minimal kitanya tenang menjalaninya gitu kan, yang ideal gitu. Tapi ternyata tidak semudah itu. Dan percaya deh, saat kita dalam kondisi jatuh, saat kita dalam kondisi di bawah, entah itu sakit, entah itu sedang diuji ekonomi, entah itu sedang diuji permasalahan pasangan, anak, rumah tangga dan lain sebagainya, satu hal yang kita hanya mau dirangkul gitu, bukan dihakimi, bukan oh kamu bolak-balik ke rumah sakit mungkin karena kamu ini sih gitu, karena kamu gak jaga makan sih, atau kamu nih gara-gara mungkin hal kayak gitu ya, dijudge gitu. Bukan, yang dirasain saat kita mengalami musibah itu orang terdekat kita dalam merangkul kita gitu. Kayak ya udah, we just need a hug, we just need some kind of ya didengerin aja gitu teman-teman. Kayaknya mungkin itu yang relate sama teman-teman semua. I'm sure you will get it gitu. And the next one, ya bolak-balik rumah sakit sampai 3 kali di rawat inap karena itu mungkin terlalu overthinking dengan kehidupan, nanti gimana. Itu pelajaran sih teman-teman. Sebetulnya tadi kan kita sedih boleh ya, tapi ternyata kalau terlalu dipikirin juga itu malah buruk buat kita. Harusnya kita release gitu dengan ya udah, kita jalanin gitu, jalan aja. Karena semakin kesini malah jadi saat kita dapat ujian, kita akan melihat segala sesuatu itu netral, maksudnya jernih. Misalkan jadi terlihat ketulusan suami kita gitu. Waktu itu suami juga selalu ada menemani, dengan kondisi apapun dia bisa menerima gitu. Itu sesuatu yang mungkin nggak didapat sama semua pasangan, tapi alhamdulillah Allah kasih kemudahan di sisi anak yang sehat, kemudahan untuk punya anak, kesehatan dalam proses kehamilan, melahirkan dan lain sebagainya, anak yang sehat, cerdas, solih insya Allah, suami yang pengertian dengan kondisi apapun dia bersedia menemani gitu, orang tua yang selalu ada, orang tua yang selalu menemani, mertua yang selalu mendoakan, dan kakak-kakak yang selalu ada support juga. For every kind of condition they will always be the number gitu. So ya itu sih mungkin kayak cerita kali ini tuh mellow dengan segala drama tadi bareng Amar, tapi intinya aku mau nyampein tentang itu gitu. Jadi gak semua pasangan itu mulus-mulus aja teman-teman, semuanya Allah kasih ujian. As we know, sampai sekarang Rama masih pengobatan. Mohon doanya sama teman-teman semua, semoga dilancarkan pengobatannya dan beres tanpa meninggalkan sisa apapun. Ya balik lagi, mungkin video ini akan jadi rekam jejak buat Rama dan keluarga, khususnya buat Rama pribadi. Share tentang penyakit tuh sebenarnya nggak penting, maksudnya nggak harus ya. Tapi Rahma mau mau menyemangati teman-teman yang juga lagi berjuang, para TB survival. Semangat, karena everything is gonna be okay. You'll be fine if you take the pengobatannya intensively.
you will be okay. Kita bakal sembuh dan it's not a big problem. I mean, ya bukan masalah yang besar selama kita punya Allah yang lebih besar gitu. Ya mungkin itu ya yang ingin Rahma share. Dan benar kalau kita melihat kondisi kayak fenomenanya tuh di apa ya, di circle, mungkin di teman-teman, mungkin di sahabat-sahabat atau tetangga-tetangga di sini. Kadang suka kayak oh lihat keluarga yang ini tuh happy selalu ya, mulus-mulus, suaminya baik gitu, terus punya anak, punya rumah, udah punya mobil, udah punya apa deh gitu. Kadang kita iri dengan sesuatu yang sifatnya materialistis, tapi kita nggak tahu, kita lupa mungkin ada sesuatu yang Allah ambil darinya, kita nggak tahu apa yang Allah ambil darinya gitu. Jadi semua mendapat bagiannya masing-masing, tapi dalam ujian itu selalu ada cinta dan rahmatnya Allah gitu. Malah itu yang jadi turning point, kayak oke, bahkan dalam kondisi aku banyak dosa kayak gini aja, ya pantes lah gitu. Kayak merasa ya pantes kita dapet ujian kayak gini, ya karena dosa kita banyak, bukan kita, dosaku banyak gitu. Ya pantes lah aku dapet ujian sebesar ini karena dosaku banyak. Mungkin semoga ini jadi jalan supaya Allah tuh mengampuni aku gitu. Ya nanti di akhir kehidupanku Allah kasih kemudahan aku gitu buat menuju rahmatnya, menuju ampunannya gitu. Kan kita nggak tahu, bahkan yang namanya kematian itu kan sesuatu yang misteri. Mau sakit, mau nggak sakit, mau itu tua, mau muda, kalau Allah ambil saat itu, yaudah kita berpasrah gitu. Makanya tugas kita adalah terus menjadi manfaat buat orang di sekitar kita. Nggak ada sesuatu apapun yang sia-sia, maksudnya pekerjaan apapun itu, tugas apapun yang diemban saat ini, siapapun kita saat ini, itu semua adalah rencana Allah, itu adalah takdir Allah, yang berarti kita tuh nggak sia-sia teman-teman. Kayak oh aku udah sekolah tinggi-tinggi kemarin, tapi akhirnya aku harus ngurus anakku doang di rumah, ngurus cucian gitu. Itu adalah cara Allah membuat kita tuh semakin dekat sama Allah gitu. Itu aja sih. Maybe for all of you who survive in this disease, keep going. You're not alone. There are so many people who has done it, and they're all healthier after ya. Malah jadi banyak juga yang bilang malah setelah pengobatan tuh jadi jauh lebih sehat, jauh lebih makannya lebih semangat gitu. Karena kan kalau para pejuang tuberkulosa kelenjar ini, kita tuh harus banyak makan, banyak nutrisi gitu. Jadi just about share my experience to keep going with the ups and down life. Jadi ujian akan selalu ada. Mungkin setelah episode yang ini kita akan ngadepin episode yang berbeda, tapi semoga kita selalu dalam naungan Allah. Semoga kita tetap berzikir dan kembali sama Allah. Maksudnya semoga jadi ibadah deh. Semoga sedih-sedih kita kemarin itu jadi ibadah juga dan pelebur dosa kita gitu. Karena kita nggak tahu kita pulang membawa apa. Semoga video ini bisa jadi harapannya bisa jadi pemberat hisab. Thank you so much for having us, and we'll see you in our next one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.